Apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Ya ampun mas kan dapil sini, mendingan turun deh mas, mendingan lihat deh langsung deh daripada mas berwacana. Nah yang mas maksud itu yang pro kontra, kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya dititipin semua, seneng dititipin di sini. Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15 ya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk om jangan tantangin, lebih baik action mas daripada terus kita bikin wacana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ada berita yang menarik di mana Verrell Bramasta, salah satu anggota DPR RI Komisi 10, itu membuat sebuah pernyataan yang cukup menggelikan, yang cukup membuat kita senyum-senyum. Kenapa? Karena Verrell ini kemudian dia membuat sebuah pernyataan berkaitan dengan sepak terjang Kang Deddy Mulyadi yang menyelenggarakan pendidikan militer. Yuk kita lihat bagaimana pernyataan Verrell ini dalam video berikut ini. Metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan. Nah, dia mengatakan apakah benar bahwa pendidikan militer ini adalah salah satu solutif dalam kemudian menyelesaikan sampai ke akar permasalahan. Nah, itu pertanyaan awal yang dikemukakan oleh Verrell Bramasta itu, Ibrahim. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Dia mengatakan bahwa permasalahan kenakalan remaja itu bukan hanya sekedar masalah disiplin, tetapi bisa jadi dampaknya atau akibat daripada masalah, misalnya permasalahan di keluarga, kemudian permasalahan di lingkungan. Ya, emang benar bahwa justru itu tadi, kedisiplinan itu karena memang asal mulanya keluarganya yang tidak menerapkan disiplin kepada anak-anaknya, sehingga kemudian ketika anak-anak itu tidak disiplin maka akan berimbas kepada lingkungan sosialnya, atau bisa jadi misalnya lingkungan sosialnya tidak baik, lingkungan keluarganya baik. Nah ini bisa juga berpengaruh terhadap anak yang baik. Makanya kenapa di dalam Islam itu kita tidak boleh kemudian membiarkan anak kita bergaul sembarangan. Kita harus meneliti siapa teman anak-anak kita. Kenapa? Karena teman itu atau teman anak-anak kita itu bisa membuat anak-anak kita yang baik menjadi tidak baik. Jadi kadang-kadang hati-hatilah kita berteman, hati-hatilah anak-anak kita ini berteman dengan siapa. Maka sebagai orang tua harus teliti. Banyak kasus juga orang tuanya sudah memberikan kedisiplinan yang baik kepada anaknya, memberikan teladan yang baik kepada anaknya, tetapi kemudian karena kelalaiannya membiarkan anaknya bergaul bebas dengan siapapun, maka anak yang di rumahnya baik berubah di luar rumah menjadi tidak baik. Nah yang disampaikan oleh Verrell itu memang pada dasarnya analisa bagus, bahwa kedisiplinan itu bukan hanya satu-satunya yang membuat anak itu nakal, tetapi kedisiplinan itu yang anak tidak disiplin ini akan menyebabkan anak itu menjurus kepada kenakalan. Bahkan mungkin kalau dibiarkan anak ini berkembang dalam ketidakdisiplinan, kedepannya dia akan melakukan kejahatan. Ini hal-hal yang sangat asasi, sangat mendasar. Jadi analisa Verrell ini boleh dikatakan bias, ya. Jadi mengatakan bahwa kedisiplinan ini bukan salah satunya penyebab kenakalan remaja atau kenakalan anak sekolah. Ya bisa jadi memang bukan salah satunya, tetapi faktor terbesar. Coba saja misalnya anak yang nggak disiplin, yang nggak mau sekolah, nggak masuk tepat waktu, yang nggak mengerjakan tugas, atau anak-anak yang tidak memberikan uang SPP kepada sekolahnya atau uang-uang iuran lainnya di sekolah, seandainya sekolah itu berbayar misalnya, ataupun lain sebagainya, dengan tidak disiplin, maka akibatnya kan yang rugi dirinya dan juga masyarakat atau sekolahnya. Jadi kedisiplinan itu walaupun bukan satu-satunya penyebab kenakalan, tetapi memiliki dampak besar terhadap terjadinya kenakalan. Cobalah seliti tentang masalah kejiwaan, masalah kedisiplinan. Ya, kalau Anda orang manajemen itu pasti Anda pahamlah bahwa salah satu faktor yang membuat sebuah
perusahaan atau sebuah organisasi itu kemudian bisa menjadi organisasi yang besar, karena pada dasarnya para perangkat yang berada di dalamnya atau anggota-anggotanya serta pengurusnya adalah disiplin. Ini Kang Farel ini nggak disiplin kali ya. Nah, coba kalau Kang Farel ini nggak disiplin nih, nggak pernah masuk ke DPR RI, nggak pernah ikut sidang di Komisi 10 DPR RI, ya. Ini gimana coba jadinya? Ya, Kang Farel. Maka Kang Farel ini akan dikatakan sebagai anggota yang nakal, ya. Emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Dan itu tidak cukup. Aduh Kang, di militer itu semuanya dibina Kang, dibina kedisiplinan fisiknya, dibina kedisiplinan mentalnya, ruhaniyahnya, psikologisnya. Tesnya saja Kang itu harus melalui tes psikologis, tes kesehatan, kemudian juga ada di situ berbagai macam hal yang bukan hanya dibina, dibentuk, dididik fisiknya, tetapi juga bagaimana intelektualitasnya, jiwanya, semua dididik Kang. Jadi pendidikan militer ini justru kalau kita lihat adalah pendidikan yang sangat komplit, membina intelektualitas, membina fisik, jiwa dan raganya dibina, ya. Ini sebenarnya kita harusnya menerapkan pendidikan militer di dalam pendidikan-pendidikan yang ada di negara ini. Ya, artinya bukan memperkenalkan tentang perang, tetapi memperhatikan tentang kedisiplinan. Ini perlu sesungguhnya negara kita ini untuk menjadi negara yang maju seperti Jepang, Cina, bahkan Eropa itu sendiri pada dasarnya adalah pendidikan yang sangat disiplin. Makanya coba kali-kali melek tuh, kenapa kok Cina bisa maju? Karena mereka disiplin. Kenapa Korea Selatan sekarang begitu maju? Kenapa kemudian USA maju dan lain sebagainya dan lain sebagainya? Itu karena mereka disiplin, Kang Farel. Cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan ya, betul. Anda kan di Komisi 10, jadi cobalah dorong tentang bagaimana penanggulangan terhadap anak-anak bermasalah, anak-anak nakal ini. Karena pihak orang tua, sekolah juga sudah tidak mampu lagi kemudian menangani anak-anak nakal ini. Apalagi sekarang di Jakarta aja anak nakal, bukan anak nakal lagi, tawuran sudah merebak di mana-mana. Bahkan Kapolda saja sudah luar biasa merespon, mereka tidak sanggup lagi menangani begitu banyaknya jumlah tawuran, begitu banyak jumlah orang-orang atau anak-anak yang ikut tawuran. Bahkan ini sudah mereaksi Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan sangat miris melihat anak-anak yang sekarang begitu luar biasa melakukan tawuran-tawuran, bukan di satu titik, bahkan di banyak titik di Jakarta ini. Ya mungkin bukan di Jakarta saja, bahkan di Jawa Barat juga sama seperti itu, Kang. Jadi kalau kita lihat bahwa kita justru menunggu Komisi 10 ini akan mengeluarkan sebuah undang-undang yang kemudian nanti menjadi undang-undang sebagai payung hukum secara resmi untuk menaungi anak-anak bermasalah, anak-anak nakal, anak-anak yang terlibat tawuran, narkoba, geng motor, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita tunggu progresnya. Mudah-mudahan dalam tahun-tahun ini segera keluar tuh undang-undang berkaitan dengan pengaturan terhadap anak-anak yang nakal atau anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan kenakalan, baik itu di remaja maupun lingkup-lingkup yang lainnya. Jadi selain undang-undang tentang pidana anak, juga ada perlindungan anak, tentu juga harus ada undang-undang berkaitan dengan anak-anak yang nakal. Apalagi kalau anak-anak sudah menjurus kepada tindakan-tindakan kriminal dan pidana. Mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif, yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap ya, betul. Nah, itu kita tunggu ya Kang Farel, bahwa Anda akan menghasilkan sebuah
peraturan sebuah lembaga pendidikan yang mampu kemudian menanggulangi permasalahan-permasalahan premanisme terhadap anak-anak sekolah ini. Yang anak-anak sekolah ini berubah dari seorang pelajar menjadi seorang petarung. Ya, mereka melakukan tawuran itu bagaikan gangster-gangster. Di Kang Farel ini kali-kali coba ikut bersama tuh Pak Polisi, lihat bagaimana tawuran-tawuran yang terjadi di Jakarta, di Purwakarta. Kang Farel ini kan dapilnya kan Jabar. Coba kali-kali Pak Kapolda, baik Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar, ajak tuh Farel Bramasta ini untuk ikut menangani, mengamankan kegiatan-kegiatan tawuran yang terjadi di Jawa Barat dan DKI agar melek ini anggota Komisi 10 ini. Nah, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bupati Purwakarta Om Jen atau Bapak Saiful Bahri bin Jen nih bagaimana menanggapi daripada apa yang diucapkan oleh Farel Bramasta ini. Coba Pak. Ya ampun mas kan dapil sini, mendingan turun deh mas, mendingan lihat deh langsung deh daripada ini mas. Bagus tuh Om Jen ngatain mendingan turun aja mas, jangan cuma ngoceh doang ya. Mas Farel ini kan dapilnya dapil Purwakarta Jabar lah gitu, turun lah mas, jangan cuma bikin statement tapi nggak turun, lihat langsung turun nih Kang Farel, turun langsung lihat tinjau ke pendidikan militer di Purwakarta seperti opo, seperti apa ya. Jangan cuman cuap-cuap omon-omon doang atuh Kang Farel. Daripada mas berwacana. Nah yang mas maksud itu yang pro kontra kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya dititipin semua seneng, dititipin di sini. Nah gini deh mas. Nah, Om Jen ngatain semuanya orang tua seneng ketika anak-anaknya dititipin di pendidikan militer. Bahkan kalau kita lihat antusiasme orang tua itu ingin menitipkan anaknya di pendidikan militer itu begitu luar biasa tanggapannya. Bahkan mereka berbondong-bondong mendatangi di antaranya misalnya Kodam, Kostrad, ataupun mendatangi di daerah Bandung. Itu orang tuanya berbondong-bondong. Bahkan kita lihat kemarin di daerah Bandung itu di Rindam, ya di Rindam Jabar itu kita lihat bagaimana udah ratusan anak-anak berkumpul dan itu masih bertambah lagi. Artinya apa? Bahwa orang tua ini memahami bahwa pendidikan militer ini adalah salah satu hal yang sangat baik bagi anak-anaknya yang sekarang sudah kadung terjerumus dalam kenakalan-kenakalan remaja, bahkan tindakan-tindakan itu mengarah kepada tindakan-tindakan kriminal, kejahatan, dan pidana. Jadi Kang Farel diundang nih oleh Om Jen, oleh Bupati Purwakarta nih, ditantang bahkan oleh Om Jen ini tantangannya kayak gini nih Kang. Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15, saya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk Om Jen tantangin. Nah Om Jen nantang tuh Kang Farel, ditantang. Jadi ada masuk 30 orang katanya tuh ke pendidikan militer, nanti dibagi 2. Jadi yang dibina oleh Farel Bramasta dengan metode, dengan caranya 15 orang, dan yang 15 lagi nanti dimasukkan ke pendidikan militer. Maka yang paling efektif mana studi bandingnya? Coba tuh tantangan Om Jen ini, Bupati Purwakarta ini, Bapak Saiful Bahri bin Zen ini, coba diterima tukang Farel. Kita akan melihat, studi bandingkan ya secara terbuka, nggak usah lama-lama lah pembinaan itu, 15 hari lah, 2 minggu lah gitu. Coba mana yang paling efektif, mana yang bisa kemudian sesuai dengan apa yang dicita-citakan, menjadikan anak-anak disiplin, anak-anak itu baik, anak-anak memiliki karakter yang kuat di dalam hal-hal yang positif. Nah, mudah-mudahan ini semua jadi pembelajaran untuk kita ya. Kepada Akang Farel Bramasta, coba deh turun ke lapangan langsung, jangan cuma ngomong-ngomong doang di media. Lihat tuh tempat pendidikan militer di Purwakarta, di Bandung ya. Bagaimana setelah melihat ke sana baru Anda memberikan penilaian di dalamnya ya. Sekali lagi kepada orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang omon-omon, bahkan kemudian ada yang mengadukan ke polisi tentang apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, maka tentu yang paling baik Anda itu datang dulu ke lokasi, lihat dulu bagaimana situasi kondisi yang terjadi di sana. Jangan Anda cuma ngomong, cuma ngelihat di media saja, Kang. Ya, Kang Farel juga sebagai anggota DPR RI Komisi 10, maka ditantang oleh Om Jen untuk tuh
membuktikan mana yang paling efektif menangani anak-anak bermasalah. Dan juga kita menunggu tentunya kalau memang feral ini serius, maka kita berharap bahwa akan lahir payung hukum undang-undang yang tentu mampu menanggulangi permasalahan kenakalan anak-anak ini. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.